Ya, kita buktikan manfaatnya. Karena memang barkun ini artinya kilat atau cepat. Dan alhamdulillah kita silaturahmi sini ya, Pak Haji Alim ya Bu ya. Karena beliau lagi sakit, kita silaturahmi, mudah-mudahan nanti dengan wasilah barkun Pak Haji bisa normal kembali, sehat kembali, pulih kembali ya. Gitu. Nah, teman saya mau jelaskan tadi di sini barkun. Jadi barkun ini tiga hal ya Bu. Yang pertama dari sisi alamiah, yang kedua ilmiah, yang ketiga ilahiyah. Nah, ini dari sisi alamiahnya, di mana barkun ini adalah alat terapi yang terbuat dari tanduk sapi kurban. Jadi ini tanduk sapi Bu, tanduk sapi kurban. Nah, ini kalau saya lihat ini ya Bu ya, dalamnya seperti ini. Nah, ini Bu, ini tanduk sapi kurban. Jadi yang udah dibentuk bukan tanduk sapi berupa tanduk ya Bu ya, tapi udah dibentuk seperti ini. Ini bahannya Bu. Jadi barkun itu adalah alat terapi yang terbuat dari tanduk sapi kurban. Ini punya energi negatif atau yin. Nah, kalau tubuh manusia itu dasarnya energinya positif atau yang. Jadi yin dan yang. Nah, cara terapinya gimana? Cuma dikerokin aja Bu. Jadi dikerok ya Bu ya, itu dia bisa menghasilkan medan listrik yang bisa mendetoksifikasi, ngeluarin racun di dalam tubuh. Jadi kalau biasa Ibu kerokan pakai koin ya Bu ya. Nah, kalau kerokan pakai koin yang keluar angin, bener nggak Bu? Angin yang keluar. Tapi kalau kerokannya pakai barkun, ini yang keluar ya Bu ya, itu detoksifikasi, racun-racun yang ada dalam tubuh itu akan keluar Bu, dengan terapi barkun. Nah, ini dari sisi alamiahnya. Yang kedua dari sisi ilmiahnya, di mana barkun ini sudah ditemukan sejak zaman dinasti Ming Bu, udah lama sebenarnya. Oleh orang-orang Cina sudah dipakai ya Bu ya, namanya guasa ya. Nah, cuman ini dikembangkan lagi sama PT Raja Barkun Internasional, di mana ini udah ditemukan sama seorang arkeolog namanya Justin David di Johannesburg, Afrika Selatan. Hasil penelitiannya beliau, alat terapi tanduk sapi kurban ini ternyata di dalamnya mengandung zat biokimia aktif, namanya lupeo, monometil, dan inositol. Nah, jadi dia punya kandungan, makanya dulu ini digunakan oleh masyarakat kuno untuk pengobatan medis dan spiritual atau non medis. Nah, jadi di sini pengobatannya Bu bisa buat semuanya. Makanya tadi ini dasarnya negatif, tubuh manusia positif. Jadi kalau ada hal yang negatif di dalam tubuh kita, insya Allah kesedot Bu sampai namanya barkun. Nah, itu dahsyatnya. Nah, makanya saya sampaikan nih sebelum di barkun, kalau ada yang punya susuk Bu nanti lepas susuknya. Nah, ya Bu ya. Kenapa? Karena ini hal-hal negatif yang ada dalam tubuh kita, insya Allah kesedot semua Bu. Jadi baik penyakit medis maupun non medis akan ketarik. Ini secara alami loh Bu. Karena memang dasarnya barkun ini terbuat dari tanduk sapi, itu punya energi negatif. Mungkin pernah lihat ada orang Buddha apa kalau misalnya ngobatin kesurupan pakai tanduk sapi digini-gini. Pernah lihat ya? Kira itu maksudnya apa? Ternyata memang tanduk sapi itu punya unsur negatif. Itu supaya unsur negatifnya itu ketarik ke sini. Nah itu ya. Jadi dari sisi alamiah, ilmiahnya juga sudah dibuktikan. Yang ketiga dari sisi ilahiyah Bu, di mana barkun ini ditemukan sama seorang kiai ulama ini mengkaji Bu, ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 73 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa qul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Nah, ini cerita dulu Nabi Musa Bu, diabadikan dalam Al-Quran yang menghidupi mayat yang sudah mati. Nah, artinya apa? Mati di sini ya bisa jadi mati saraf-sarafnya, gitu ya. Nah, orang stroke, orang yang hidup saraf-sarafnya mati, sel-selnya mati dihidupkan kembali. Nah, seperti itu. Makanya yang kaku-kaku tadi segala pasti ada yang mati. Nah, caranya seperti apa di barkun? Nah, ini dari Quran, barokah Al-Quran. Jadi kajiannya seperti itu. Makanya secara ilahiyah ini pukulan mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Nah, ini bagian dari sapi. Nah, sebagian ulama berpendapat macam-macam. Ada yang buntutnya, ada yang tulangnya segala macam. Tapi lebih banyak di sini kita pakainya tanduknya, ya Bu ya, seperti itu. Karena kalau namanya kita kurban biasanya Bu, dagingnya kita makan, tulangnya diambil, kulitnya jadi beduk, sisanya apa Bu? Tanduknya. Nah, ini dimanfaatkan dari RBI. Ya, tanduknya ternyata bermanfaat. Nah, ini dahsyatnya. Jadi dari sisi alamnya, ilmiah dan ilahiyah. Tidak hanya itu, barkun ini apa? Jadi barkun ini bisa untuk pengobatan medis dan non medis untuk kesehatan. Yang kedua, barkun ini bisa buat kecantikan Bu. Nah, ini buat ibu-ibu.
Artis-artis banyak yang udah pakai ini barku. Caranya apa? Untuk totok aura. Jadi ini totok aura. Wah, ditarik seperti ini, digosok-gosok muka aja. Ini buat totok aura kecantikan, Bu. Ya, jadi buat kesehatan dapat, join batin buat kecantikan. Nah, yang bapak-bapaknya gimana? Buat kejantanan, Pak, tenang, ada juga. Nah, nanti caranya seperti apa? Nanti Pak itu. Ya. Jadi buat kecantikan, buat kejantanan, dan buat penyakit segala